Jumpa lagi di channel kami, Mama Happy Rebranding dari komunitas Hapsari. Silakan subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum. Kali ini saya akan berkisah tentang seorang anak perempuan, anak keempat dari 9 bersaudara. Taulah ya Mak, kalau 9 bersaudara itu anak zaman dulu lah itu kan, waktu program KB belum berhasil. Kalau anak zaman now kan keluarganya kecil, paling 3 bersaudara atau paling banyak 5 bersaudara. Ya kan Mak? Nah, dibanding dengan anak perempuan sebayanya, sebetulnya dia beruntung. Karena orang tuanya, terutama bapaknya, gak mau dia cepat-cepat kawin seperti anak-anak perempuan di kampung itu. 12 tahun udah kawin, 15 tahun udah beranak. Gak boleh sama bapaknya kayak gitu, dia harus sekolah. Kalau bapak masih sanggup, semua anak-anak bapak harus sekolah tinggi. Paling gak, salah satu anak bapak harus ada yang jadi sarjana. Gitu kata bapaknya setiap hari. Jadi kalimat sakti yang diulang berkali-kali. Tapi si bapak yang cuman petani dengan ladang yang gak seberapa lebarnya, penghasilannya gak cukup untuk membiayai sekolah semua anak-anaknya. Jadi anak pertamalah ngalah, laki-laki. Dia harus berhenti sekolah hanya sampai madrasah ibtidaiyah, setara SD. Bantu bapaknya lah dia ke ladang atau kerja mocok-mocok di kampung itu. Entah apalah yang bisa jadi duit. Pokoknya banting tulang lah dia, bantu bapaknya biar adik-adiknya bisa sekolah. Anak nomor 2, perempuan, beruntung dia. Dia bisa terus sekolah. Tamat SMP, lanjut SMA Mak. Tamat SMA, lanjut kuliah negeri di Medan. Waktu itu, dia bahkan satu-satunya anak perempuan yang kuliah dari desa itu. Untuk orang yang pikirannya maju, keren kali waktu itu loh, anak perempuan kampung bisa kuliah. Mungkin anak perempuan nomor 2 ini yang dipersiapkan bapaknya untuk jadi sarjana. Mungkin. Jadi ya, uang yang ada di keluarga itu selalu dialokasikan untuk biaya sekolah si anak perempuan nomor 2 itu. Jangan sampai sekolahnya terhambat, jangan sampai gak bisa kuliah. Gitulah tekad bapak dan mamanya. Anak perempuan ini jarang ada di rumah, karena waktu SMP dan SMA tinggal tempat neneknya di kota kecil dekat sekolah. Terus waktu kuliah kos di Medan. Jadi walaupun dia punya banyak adik, tapi dia gak pernah repot bantu mamanya ngurusin adik-adiknya. Fokus sekolah aja dia. Sekali-kali pulang juga dia ke rumah. Tapi ya itulah, minta duit kan, untuk uang kuliah, untuk uang kos, bayar ini itu, macam-macam lah. Kepada istrinya si bapak bilang, kasih Mak, hemat-hematlah kita di rumah ya Mak. Makan pakai garam pun gak apa-apa, yang penting anak kita sekolah. Kayak gitulah bapaknya selalu ngomong. Si mama ya cuman diam, ngangguk. Gak pernah bilang enggak dia, gak pernah membantah apapun yang dibilang suaminya. Sementara itu, satu adik si kakak ini, laki-laki, pas di bawahnya juga terpaksa putus sekolah karena gak mampu bayar uang sekolah yang nunggak terus. Bilang dia sama mamanya, "Ma, aku berhenti sekolah lah, malu aku, SPP ku nunggak terus." Si mama gak bisa ngomong apa-apa lah kan. Mama udah berhemat loh, tapi duit kita ya tetap gak cukup. Banyak kali keperluan kakakmu kuliah. Gitulah kata si mama. Ya udah, gak ada yang bisa dipertahankan. Si adik laki-laki itu putus sekolah. Tambah tenaga kerja bantuin bapaknya.
Waktu itu kan gak ada undang-undang perlindungan anak kan, yang ngelarang mempekerjakan anak. Kalau ada kena lah bapak itu kan. Terus ini dia, satu lagi adiknya perempuan, anak keempat. Ini sebetulnya yang mau saya ceritakan, fokusnya anak ini. Dia juga terancam putus sekolah karena masalah serupa, terlambat bayar uang sekolah, begitu terus, ya kan? Cuman beruntungnya si adik perempuan ini, anak keempat ini, punya wali kelas, guru teaternya yang sangat membantu dia. Karena anak perempuan ini aktif di teater sekolah, kesayangan si guru lah anak ini. Setiap kali tagihan uang sekolah datang dan si anak perempuan ini terancam gak bisa ikut ujian, si guru teater itulah yang jadi penjaminnya. Pasang badan lah dia untuk anak murid ini. Minimal kamu bisa ikut ujian dulu, kata guru itu suatu hari. Senenglah anak itu kan, beruntung juga lah dia kan. Tapi dia gak bisa bergantung sepenuhnya sama guru teater itu kan, karena pada akhirnya dia juga yang harus melunasi uang sekolahnya. Kemudian tibalah pada satu fase penting di sekolah bagi anak perempuan ini, ujian kelulusan siswa kelas 3 SMA. Kali ini pihak sekolah gak main-main lagi sama ancamannya. Kalau gak bisa ngelunasi uang sekolah, maka semua anak gak bisa dapat ijazah, termasuklah anak ini. Nah, gak sendirian sih dia. Ya pastilah anak ini gak berani kan minta uang sama mamanya kan, gak berani kan minta uang sama bapaknya kan, karena jawabannya kan sama. Mama udah gak punya duit, udah dikirim untuk kakakmu di Medan. Ya gitu terus jawabannya. Gak bisa diharapkan ada uang lebih untuk anaknya yang lain gitu. Putus asa lah kawan ini kan. Dalam keputusasaan, di kampungnya datang seseorang dari kota, nyari tenaga kerja sebagai pekerja rumah tangga di kota. Waktu itu orang-orang di kampungnya bilang jadi babu di Medan. Ayo siapa yang mau ada kerjaan jadi babu di Medan, jadi babu. Gitulah orang-orang kampung rame mengabarkan. Nah, anak perempuan ini ngelihat ini kesempatan. Meskipun dia gak pernah membayangkan bakalan jadi babu, jadi pekerja rumah tangga, dia putuskan dia ikut kerja ke Medan. Targetnya 3 bulan aja jadi pekerja rumah tangga, kemudian pulang, dia akan lunasi uang sekolahnya, dia ambil ijazahnya karena dia bertekad mau melanjutkan kuliah. Akhirnya berangkatlah dia ke Medan untuk bekerja menjadi pekerja rumah tangga, menjadi babu di kota. Tugasnya nyapu rumah, seluruh ruangan rumah, nyapu halaman, bersihkan kaca jendela, dan jaga anak laki-laki majikannya yang berumur sekitar 6 tahun. Ngawani dia main, mandiin, nidurkan, ngasih makan, dan seterusnya. Anaknya bandel katanya, bandel kali pun, tapi bisa diatasinya. Terus kalau malam, nah ini, kalau malam dia dapat tugas lembur, sering diminta mijetin ibu majikannya, seorang nenek lansia penderita sakit gula dengan badan yang sangat gemuk. Sampai berkeringat-keringat lah anak perempuan itu mijitin si nenek ini, pegel semua tangannya. Tapi dia belum boleh tidur kalau si nenek belum tertidur. Kata nenek itu pula, enak kali pijitannya. Suka nenek itu dipijitin dia.
Lemburnya itu loh nggak kuat ya kan, Mak? Nggak terasa, akhirnya 3 bulan dilewatinya sebagai pekerja rumah tangga di Medan. Dia harus pulang kan, karena dia harus nebus ijazahnya untuk ngurus pendaftaran kuliah. Maka dengan segala cara dia berusaha dapat izin pulang, dengan janji dia balik lagi. Janji palsu lah, Mak. Mana mau dia balik lagi? Karena rencananya kan mau kuliah kan, cuman mau kerja untuk bisa ngambil ijazah. Akhirnya dengan janji hanya seminggu di kampung, gadis itu dapat izin pulang dari majikannya dan menerima gajinya bekerja selama 3 bulan di situ. Senang kali lah dia kan, Mak. Bersyukur kali dia. Bersujud-sujud dia dalam sholatnya itu, bilang terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Gitulah dia saking senangnya kan. Besok harinya pulanglah dia. Sebelum ke terminal, mampir dulu dia ke rumah si kakak yang ngajak dia ke Medan itu. Ya kan? Dia mau bilang terima kasih, mau ngasih uang jajan lah sama anak kakak itu maksudnya. Tapi dasar anak baik lah ya, gadis yang baik. Sebelum pulang, dia bantu dulu si kakak cuci piring. Karena rupanya kakak itu jualan lontong untuk sarapan di teras rumahnya. Jadi dia letakkan tas, diangkatnya piring-piring kotor, dibantunya lah kakak itu cuci piring sampai beres. Nah, selesai cuci piring, dibukanya tas untuk ambil dompet dan ngasih uang jajan ke anak kakak itu. Tapi Mak, ya ampun Mak, ternyata duitnya Mak, sak dompetnya hilang, gak ada di tasnya. Kecopetan rupanya dia Mak, kecopetan. Gak tahu dia mau bilang apa. Terduduk lemas dia Mak. Nangis dia, nangis. Gak ada orang yang kalau bisa dipeluknya untuk menjerit gitu. 1 rupiah pun gak tertinggal uangnya. Karena semua dicopet sak dompet-dompetnya. Gak ngerti pula anak ini, misalnya nyelipkan sekian rupiah di laci tas, atau sekian rupiah di kantong gitu kan. Gak ngerti pula dia. Semua duitnya di dompet itu. Dan dompetnya hilang. Aduh, kasihan kali Mak. Sedih saya nyeritakannya. Sementara orang-orang di warung itu, si ibu bertanya, di mana ditaruh tasnya rupanya? Kok di situ naroknya? Oh alah, Dek, nasibmu lah. Gitulah komentar orang-orang yang ada di warung itu. Gak ngerti dia kalau dia harus hati-hati. Gak ngerti dia itu, orang sering bilang ini Medan Bung. Gak ngerti dia. Gak jadilah dia pulang kampung. 1 malaman itu dia nangis-nangis. Sholat tahajud dia berdoa supaya apa yang terjadi hari itu cuma mimpi. Bolak-balik dibukanya tasnya untuk melihat ada lagi dompetnya di situ. Bolak-balik dilihat tasnya, berharap dompetnya masih ada di situ. Tapi nggak pernah ada. Memang pahit kali lah nasib anak perempuan itu kan Mak. Malam itu dia demam tinggi Mak, badannya panas sekali. Sakit dia. Dan dia kembali berada di kamarnya di bagian belakang rumah majikannya. Nggak jadi pulang kampung dia. Hari itu dia harus ikhlas mengubur impiannya, mengubur harapannya, ngambil ijazah untuk bisa daftar kuliah. Pahit Mak, pahit kali.